Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakalan bahas tentang The Six Arms, karakter sampingan yang hanya muncul untuk dibunuh di season 2 Overlord. Sesuai dengan namanya, The Six Arms ini terdiri dari 6 orang, yaitu Zero, Sukulen, Malmfis, Peshurian, Davernok, dan Edstrom. Mengenai The Six Arms ini, Maruyama pernah mengatakan dalam blog chatnya, yaitu hanya karena mereka mendapatkan ilustrasi, apakah kalian pikir mereka bakalan hidup? Jika Seba sudah bergerak, apakah ada yang bisa mendebak masa depan? Sepertinya, kata-kata ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ini sesuai dengan apa yang saya katakan di video kata mereka Overlord anime jelek, yaitu tidak semua karakter di Overlord bakalan diperkenalkan untuk hidup dan akan ada karakter yang muncul hanya untuk sekedar dibunuh dan akan ada yang dimanfaatkan. Kelompok The Six Arms ini adalah pasukan tempur yang berada di bawah Avengers. Kalau di anime, kita hanya diperlihatkan sekilas tentang diri mereka, lalu kemudian mati dibunuh Sebas. Tapi kalau di light novel, karakter mereka sempat dideskripsikan dalam beberapa lembar. So, mari kita bahas satu persatu. Pertama, dari Malmfis. Dia adalah orang yang mendapatkan julukan The Thousand Kills. Dia menggunakan senjata berbentuk rapier yang diberi nama Rosthorn. Rosthorn sendiri memiliki dua efek yang sangat mengerikan. Pertama adalah Grinding Flash. Saat rapier itu berhasil menyentuh kulit target, maka seluruh daging di sekitar area sentuhan akan robek. Dan jika rapier itu berhasil menusuk kulit, maka akan tercipta luka yang jauh lebih besar dengan daging yang terkoyak. Efek keduanya adalah Master Assassin, yaitu efek yang dapat membuat goresan sekecil apapun akan menjadi luka yang sangat serius. Selain dua efek tadi, Malmfis juga menggunakan racun di ujung rapiernya sehingga dapat membunuh musuh dengan sangat mudah. Karena pedang yang dia miliki ini menjadikan dia sebagai seorang assassin yang sangat mematikan. Bahkan dia menganggap kalau Gazef atau Brain pun bisa dia bunuh. Tapi karena gaya bertarungnya yang hanya membutuhkan sedikit goresan untuk membunuh musuh, membuat Malmfis tidak tertarik untuk mengasah kemampuan berpedangnya. Di dalam novel pun dikatakan kalau soal serangan, Malmfis adalah karakter yang terkuat di Rise of the Kingdom. Bahkan melampaui Gazef Throne of sekalipun. Dia juga menguasai banyak sekali material arts sehingga dirinya dikatakan setara dengan mantan anggota Black Scripture, yaitu Clementine. Lanjut adalah Peshurian. Dia adalah orang yang menggunakan full plate armor berwarna hitam dengan julukan Void Executioner. Julukan itu dia dapatkan karena kemampuannya yang bisa menebas musuh hingga 3 meter lebih, padahal jarak pedangnya tidak sejauh itu. Senjata yang digunakan adalah pedang bernama Urumi. Itu adalah pedang yang terbuat dari logam lunak yang dapat melengkung dan mencambuk musuh dengan mudah. Sehingga daripada sebuah pedang, senjata yang Peshurian gunakan itu lebih terlihat seperti cambuk. Dan alasan kenapa dia bisa menebas musuh hingga jarak 3 meter, karena keahliannya dalam menggunakan cambuk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang mana kalau di mata manusia normal, Peshurian seperti menebas kehampaan. Orang berikutnya adalah Edstrom dengan julukan Dancing Scimitar. Dia adalah karakter perempuan dengan pedang yang tampak seperti melayang. Pedang itu dipasangkan magic bernama Dance, sehingga membuat senjatanya tampak seperti sedang menari dan akan menyerang secara otomatis, serta dapat meningkatkan jumlah serangan beberapa kali lipat. Namun, kelemahan dari Magic Dance ini adalah pola serangannya yang mudah untuk ditebak, sehingga biasanya senjata dengan Magic Dance tidak akan digunakan sebagai senjata utama, melainkan untuk serangan mendadak ataupun sekedar membuat jengkel musuh yang diserang dengan senjata ini. Meskipun senjata dengan Magic Dance terbilang lemah, tapi bagi Edstrom, ini adalah senjata yang paling cocok dengan dirinya. Biasanya, senjata dengan dance hanya bisa bergerak jika diperintahkan langsung oleh sang pengguna, sehingga ketika menggunakan skill tersebut, sang pengguna hanya bisa berfokus ke pergerakan senjatanya dan tidak bisa melakukan kegiatan yang lain. Namun untuk kasus Edstrom, dia memiliki dua kemampuan yang sangat menguntungkan dirinya, yaitu kesadaran spasial dan kemampuan untuk menggunakan tangannya secara independen satu sama lain. Istilah simpelnya adalah multitasking. Karena dua kemampuan ini, Edstrom seakan-akan seperti memiliki dua otak di dalam dirinya. Sehingga dengan menggunakan kemampuan multitaskingnya, dia bisa menggerakkan pedangnya untuk menyerang dengan sihir dance, sekaligus memfokuskan dirinya untuk bertahan. Kita lanjut ke orang dengan julukan Undead King, yaitu Davernok. Dia bukanlah manusia, melainkan seorang Elder Lich yang muncul secara alami. Di light novel diceritakan kalau undead biasanya akan muncul secara alami di tempat yang terdapat banyak orang mati, dan mereka cenderung akan memiliki kebencian kepada makhluk hidup dan berfokus untuk membunuh mereka. Namun, ada beberapa undead yang lahir dengan kemampuan berpikir dan dapat menekan naluri alamiah mereka untuk tidak membenci makhluk hidup. Dan tujuan terciptanya makhluk seperti Davernok ini adalah untuk mempelajari magic. Pada masa awal kehidupannya, Davernok mencari uang dengan cara membunuh para traveler di jalanan. Tapi setelah dia ditangkap oleh para petualang dan dihukum, akhirnya Davernok sadar akan kesalahannya dan mencoba mencari cara baru untuk mendapatkan uang. Kemudian Davernok memilih bergabung menjadi seorang mercenaries. Tapi setelah dia ketahuan mampu menggunakan Magic Fireball secara terus-menerus, identitasnya sebagai undead pun terungkap dan dia terpaksa harus kabur. Setelah dirinya mulai putus asa, akhirnya Zero datang dan menawarkan posisi untuk dirinya.
Dia dipertemukan dengan orang yang mau mengajari dirinya magic dan dia diberikan pekerjaan dengan imbalan uang. Akhirnya, The Vernok pun terus-menerus belajar tentang sihir sembari memperkuat dirinya. Bahkan dia sempat terpikir, sebagai undead yang dapat hidup abadi, dia bisa saja menjadi sangat kuat hingga mampu menghancurkan seluruh kehidupan jika dia memanfaatkan umur panjangnya untuk terus belajar tentang sihir. Berikutnya adalah Succulent. Dia adalah seorang ilusionis yang bertarung dengan menggunakan pedang. Di antara seluruh anggota The Six Arms, Succulent adalah yang terlemah, dan julukan yang dia miliki adalah Devil of Illusions. Untuk gaya bertarung yang Succulent miliki bisa kita lihat dari pertarungannya melawan Climb. Sesuai dengan jobnya sebagai seorang ilusionis, dia memanfaatkan ilusi untuk mengecoh lawannya. Kalau dalam blog chat, Moriyama mengatakan kekuatan Succulent setara dengan warrior level 20. Dia memiliki skill antara lain adalah Fox Sleep, yaitu mampu mengganggu pikiran musuh yang dia hadapi, asalkan musuh tersebut sedang dalam kondisi terluka. Lalu kemampuan lainnya adalah dia mampu membuat bingung musuh dengan menciptakan suara yang dapat muncul dari berbagai arah, dan dia juga bisa membuat ilusi seakan-akan dirinya dapat menggandakan diri. Serta kemampuan lainnya adalah dia dapat menciptakan ilusi seakan-akan tangannya tidak bergerak, padahal tangan yang asli sedang bersiap menyerang musuh. Dan masih ada satu lagi, yaitu dia mampu mengubah penampilannya dengan sihir ilusi seperti saat dirinya menyamar menjadi Suare. Dan member terakhir dari The Six Arms adalah Zero. Dia adalah leader dari The Six Arms dengan julukan Battle Demon. Zero memiliki job sebagai seorang monk yang mengandalkan gaya bertarung jarak dekat sama halnya seperti Sebas. Kalau di light novel, dia sering disebutkan sebagai batu besar karena ukuran tubuhnya yang sangat kekar. Walaupun Zero terlihat seperti pria kekar yang hanya tahu berkelahi, dia sebenarnya adalah sosok pemimpin yang sangat hebat. Dia mampu melihat potensi dari orang-orang yang dia rekrut, dan dia selalu memikirkan solusi agar organisasinya tetap berjalan. Zero juga sangat peduli kepada para bawahannya, seperti saat Succulent tertangkap, Zero segera menyiapkan uang untuk melepaskan Succulent. Dan juga ketika dia tahu Sebas membunuh seluruh bawahannya yang 4 orang itu, Zero menjadi sangat marah kepada Sebas dan memandang Sebas dengan penuh kebencian. Kalau soal kekuatan, saat bertarung melawan Brain, kita diberitahu kalau Zero menguasai teknik tinju baja. Makanya Zero bisa memukul pedang Brain tanpa terluka sama sekali. Dan juga Maruyama pernah merilis urutan kekuatan karakter di New World, dan Zero masih berada di bawah Gazev, Brain, dan Gagaran. Meskipun begitu, kita bisa beranggapan kalau Zero sama kuatnya dengan petualang kelas Adamantite. Kalau di light novel, dikatakan jika terjadi pertarungan antara Gazev atau Brain melawan Zero dalam kondisi tanpa senjata, maka Zero sudah pasti bisa membunuh mereka dalam sekejap. Lalu dikatakan lagi, meskipun terjadi pertarungan dalam kondisi Gazev dan Brain memegang senjata, hasil pertarungannya masih belum jelas. Dari pernyataan ini, kita bisa tahu kalau urutan kekuatan yang Maruyama sebutkan tadi antara Gazev, Brain, Gagaran, dan Zero memiliki perbedaan yang sangat tipis. Selain sebagai monk, Zero mempunyai job lain sebagai shamanic adept, yaitu job yang dapat membuat seseorang meminjam kekuatan dari semangat binatang dan menguatkan kemampuan fisiknya. Makanya di sekitar tubuh Zero terdapat tato hewan antara lain panter di kaki, falcon di punggung, badak di lengan, banteng di dada, dan singa di kepalanya. So, saya rasa itu saja untuk profil The Six Arms. Perlu kalian ketahui, saya sering sekali kebalik antara The Six Arms dengan The Eight Fingers. Jadi, kalau besok-besok kalian dengar saya sebut The Six Arms, tapi ternyata yang saya maksud adalah Eight Fingers, tolong dimaklumi saja. Dari backstory dan kekuatan mereka tadi, bisa kita ambil kesimpulan kalau orang-orang The Six Arms ini sangat kuat. Tapi sayang, karena musuh yang mereka hadapi adalah NPC level 100, mau tidak mau mereka mati dan seakan-akan terlihat sangat lemah. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.